Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Surya MST dan Investment. Oke, kali ini saya akan bahas saham langsung aja ya. Oke, tapi kok sahamnya menarik sekali nih. Sahamnya menarik sekali nih teman-teman. Sahamnya dia bergerak ke kanan. Nah kan, ya sahamnya bergerak ke kanan lagi teman-teman. Jadi video ini nggak ada temanya lah. Ini temanya apa yang saya lihat di layar ya saat ini teman-teman. Jadi pagi tadi itu saya sekilas banget tertarik ke BMHS. BMHS itu Bunda Medik ya, Bunda Medik ya teman-teman. Ini saham saya baru kenal hari ini. Iya, baru kenal hari ini, tapi saya udah trading 2 kali dan ini harusnya keempat. BMHS ya, BMHS. Ini pergerakannya enak sekali untuk scalping teman-teman. Saya udah 2 counter tuh 2 angkatan tadi ya. Cuman saya tradingnya nggak pakai Mirai jadi agak telat tadi. Ngambilnya telat 3 tick tapi yang counter pertama saya udah keluar, counter kedua juga saya udah keluar. Sebenarnya high-nya tadi sampai di 1030 itu bagus sekali karena saya ngambilnya mulai dari 880-an. 880-an tapi sudah keluar semua teman-teman ya, udah keluar semua. Alasannya kenapa saya trading BMHS? Ya alasannya jelas karena saham ini ikut ada kata-kata mediknya teman-teman. Terus dia ikut bergerak mengikuti tadi KF Inaf, saya ketinggalan KF Inaf IRA. KF Inaf IRA saya ketinggalan udah, kalau ketinggalan tuh saya nggak akan ngambil dan saya akan mencoba mencari alternatif lainnya dan ternyata saya mendapatkannya di eee, oke. Ini sahamnya bergerak teman-teman. Ya sahamnya bergerak teman-teman, sorry saya pause dulu karena saya beli sahamnya dulu ya teman-teman, tadi nambah sahamnya maksudnya. Seperti itu. Jadi saya masih ada sahame dan saya lihat dari ini adalah di sini teman-teman bisa lihat total 68 buyer sahame adalah membeli dan di 30 menit kedua ini hajar kanan semua nih. Jadi saya kan masih ada sahame dan biasanya saya kalau sahame break seperti itu saya nambah teman-teman. Ini kelihatan di sini break terus kan. Jadi tidak ada masalah karena saya belinya itu adalah harganya masih ngebis ke bawah. Cuman saya biasanya nambah-nambah dikit seperti itu. Jadi tadi teman-teman yang saya sampaikan tadi adalah BMHS itu saya trading aja nih. Ini BMHS ini jadi dari 88 sebenarnya dari 850-an saya udah memantau teman-teman. Cuman OLT-nya agak lemot jadi saya dapat harga 880-an. Saya jual di berapa 960-an terus dia turun lagi, saya ngambil lagi, saya dibawa sampai 1030-an ya. 1030 kayaknya. Ini high-nya 1100, di sini high-nya 1100 di Mirai coba berapa? Di Mirai high-nya 1000 oh ya 1010 ya. High-nya 1010 betul. Jadi itu barang tadi bergeraknya menarik saya pada saat awal-awal dia bergerak dan saya lihat Bunda Medik bergerak, waktu itu juga KF, CSCS bergerak semua jadinya saya ambil posisi 2 kali, 2 counter. 2 counter itu 2 kali masuk ya, teman-teman. Terus keluar, terus dia turun lagi sebenarnya tadi di 900-an, di 900-an BMHS ya, teman-teman. Di 900-an nih kalau teman-teman lihat di tick chart-nya, akan kelihatan. Nah, tick chart-nya di sini nggak begitu kelihatan, setting ke kecilin dulu. Nah, seperti ini ya, teman-teman. 100 ini di set ke 200 lebih kecil di sini ke 200 bisa nggak atau 150 atau 200 ya ya seperti ini. Jadi ini adalah pergerakan BMHS tadi teman-teman. Pergerakannya tadi kan saya masuk di 8 berapa ya. Nah ini open pagi tadi kan di sini ya. Ini open tadi pagi di bawah di sini sekitar di sini. Sudah saya indikasi dia untuk dia bergerak. Jadi saya positioning harusnya saya di sini positioning ya teman-teman. Terus dia kan naik di sini counter pertama saya. Jadi
Saya beli dan jual di sini secara tape rate, terus dia turun, di sini saya buyback lagi, terus dia naik ke sini teman-teman. Naik ke sini ya, naik ke 1000 di sini, naiknya kan ke atas ini ya. Itu saya jual tadi di berapa ya? 980-an kalau nggak salah. Di area sini saya jualnya. Pada saat turun nih teman-teman. Jadi saya jualnya di area yang turun ini. Nih ya. Jadi jualnya karena ada arah turun. Jadi saya jual di situ. Yang saya kotakin itu. Itu saya jual. Jadi entry exit saya di sini, terus yang kedua di sini. Nah, terus pengulangan harusnya kalau tadi kan sempat di 900 ini ada area buyback lagi harusnya. Nah, ini tradingnya mesti disamain dulu dengan tape read teman-teman ya. Dengan menggunakan tape reading juga. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan indikator, di sini kan kelihatan nih. Ini masuk ya, kemudian ini kan melemah nih jual ya. Tapi telat sebenarnya kalau menggunakan indikator ini akan telat pasti. Ini juga nah, indikator ini akan telat kalau menggunakan indikator ini. Cuman kalau saya lebih ke momentum ya nih. Kalau pas cepat, nah momentumnya nih menguat di area-area itu. Momentum menguat nih. Ini enggak, ini konsolidasi. Kalau dari momentum itu aja teman-teman. Ini kalau menggunakan indikator sih menurut saya sih telat ya. Cuman saya menggunakan bid over aja. Bid over ya teman-teman di sini. Nah, saya tadi agak berani ngambil karena tidak ada blok. Di bagian kiri ini tidak banyak tidak banyak order yang dipasang bareng. Misalkan ada di sini di bid overnya ini, di bidnya ini ada overnya dipasang langsung sekian gitu. Misalkan 3 lapis langsung atau 5 lapis 10 ribuan tuh saya mikir. Kalau seperti itu saya akan hati-hati. Dan juga di overnya juga tidak ada pemasangan. Jadi gini, misalkan kita melihat nih, mata kita jeli nih, melihat di over itu diajar ribuan lot dengan kode yang sama. Jadi di sini di overnya ini dimakan nih langsung sekian gitu. Dan di sini di dan-nya, dan transaction-nya itu buyer-nya itu kodenya sama. Kodenya sama dan gede-gede. Misalkan kode XX gitu lah yang biasanya dianggap sebagai scalper itu misalkan XX misalkan ya, seperti itu. Saya nggak usah nyebut ini aja ya. Nggak usah nyebut kode sekuritasnya aja. Tapi ada memang broker-broker tertentu yang saya tengarai juga mereka kadang scalper dengan jumlah yang besar. Nah, itu saya akan melihat itu ketika dia ngambil besar sekali, saya waspada. Karena biasanya setelah dia ngambil besar itu, hajar dibeli di over, kadang ketika harganya naik, nanti saya lihat ketika sellernya posisinya adalah kode broker yang tadi, maka saya waspada. Waspada. Biasanya sih kalau model itu dia hanya scalping aja, dia guyur aja. Jadi dia belinya banyak, nanti buangnya juga banyak. Tapi biasanya akan ngambil berapa lapis gitu. Cuman kadang mereka kan tidak mendominasi transaksi. Artinya sebenarnya ada mover yang lebih besar dari itu. Dan mungkin juga movernya ini beragam. Jadi apa ya istilahnya? Enggak cuma 1-2 kelompok trader aja. Kode brokernya juga beraneka ragam. Jadi memang mungkin itu orang-orang yang beranggapan sama bahwa saham sektor ini akan naik seperti itu. Bukan dimakan oleh 1-2 kelompok aja seperti itu. Kalau dimakan oleh banyak kelompok, saya masih berani masuk ya teman-teman. Cuman ini juga saham ini juga baru hitungannya bagi saya, jadi saya sendiri mesti harus hati-hati. Karena ini saham baru dan kita mesti cek juga di sini di info. Ini kan harga IPO-nya 340 dan dia baru saja IPO kan. Teman-teman lihat baru berapa hari itu. IPO-nya 350 ke 1000 hari ini sebenarnya ya masih dalam rangka sekunder market teman-teman kan belum ngebut banget sih menurut saya. Baru 3 kali kan. Makanya kenapa saya berani masuk saham IPO yang baru-baru keluar ini, maksudnya yang BMHS ini. Enggak semuanya saya berani teman-teman. Kalau yang chartnya udah naik gila-gilaan ya saya nggak berani. Ini tadi untuk trading aja teman-teman. Dan sekarang harganya masih bermain di area situ aja. Jadi kalau saya tape read saya itu ya itu yang saya lihat
utamanya bid offer ada nggak, eee, lot diambil langsung di bid misalkan, di offer misalkan ada langsung ngambil banyak banget, tetapi misalkan dia ngambil, 10.000 lebih atau mungkin dia ngambil 30.000 misalkan, totalnya sekitaran itu. Nah, terus dia kan harga akan bergerak ke kanan, tetapi ketika harga bergerak ke kanan, orang-orang pada makan ke kanan, terus, broker yang tadi makan dengan kode XX misalkan, dia secara ini, dia langsung masang berlapis-lapis di 970, 75, 980, itu saya anggap kalau misalkan dan kode brokernya sama, itu saya anggap dia sedang jualan. Namun biasanya kadang juga mereka nggak pasang langsung di over, tetapi nunggu barangnya naik, begitu naik mereka akan buangnya di bid. Jadi nggak kelihatan, tahu-tahu yang dan transaction-nya ada ya, yang kode yang tadi itu. Jadi di sini memang mata kita harus jeli. Dan seperti ini nggak mungkin lah kalau teman-teman sebagai karyawan yang ada kerjaan kok mau mantau bid over trading seperti ini. Karena tape reading ini hanya untuk orang-orang yang mampu, punya waktu dan sudah mempelajarinya seperti itu. Dan tentu sudah memiliki pemahaman dasar tentang chart teman-teman ya. Nggak mungkin kalau nggak tahu chart kok tiba-tiba langsung bisa tape read seperti itu, nggak mungkin. Karena banyak sekali sebenarnya yang minta, "Pak, diajarin tape read." Lah, sekarang membaca chart aja belum bisa gitu kan. Kita kan walaupun tape reading itu tidak walaupun tape reading trader itu atau trader yang menggunakan tape read itu tidak melulu menggunakan chart, tetapi setidaknya dia punya gambaran kayak gini, kayak yang saya kasih lihat ini kan. Contohnya ini kan, open ya, opening di sini, opening di jam 9 di sini kan, harga open di sini dia. Ya, open di sini, nah terus naik. Nah, ini udah langsung ngelihat nih, pertimbangannya yang tadi karena, medik, farmasi naik, ini saham rumah sakit juga, dan saya tadi juga langsung googling teman-teman, saya langsung googling, perusahaan Bunda Medik ini apa sih gitu, langsung saya cari, oh ini perusahaan rumah sakit gini, layanan apa, klinik seperti itu. Langsung saya baca, jadi saya ada gambaran juga. Terus saya petakan daily-nya, oh daily-nya ternyata dia baru IPO, ya seperti itu. Jadi kita ada gambaran, nggak bener-bener blank gitu, nggak. Terus kita cek IPO-nya harganya 340. 340 ini belum ada data semua, news-nya oh dia gini, nggak begitu perlu sih. Nah, harganya, volumenya baru kenceng hari ini. Seperti itu aja sih kalau saya, simpel-simpel aja. Jadi tape reading ini tape reading ini bisa dipakai untuk trader bahkan yang belum kenal. Ya kayak saya belum kenal ini kan, sekilas saja saya melihat dan saya langsung memutuskan. Memutuskannya ya tadi itu berdasarkan ini barang masih IPO, masih baru, IPO-nya baru 3 kali. Kemudian secara chart support resistnya di sini seperti itu. Terus volumenya juga masih belum begitu banyak waktu ini kan seperti itu. Nah, bisa jadi kan memang ini lagi di gasnya kan sekarang seperti itu. Itu tape read yang saya gunakan teman-teman. Nah, kalau saya lihat sih untuk di BMHS ini secara tape read saya tadi masuk karena nggak begitu ngeri seperti itu. Apalagi ini masih IPO juga. Cuma di beberapa saham memang saya sempat rekam sih kemarin, pencabut, bid itu ada berapa lapis dicabut, over ada berapa lapis ditebelin seperti itu. Itu ada. Kalau di sini saya nggak melihat, jadi saya tadi berani masuk. Jadi saya mesti pilih-pilih juga, termasuk saham Crispy Kriuk saya juga makan, teman-teman. Tetapi kalau saham-saham Crispy Kriuk saya membatasi jumlah lotnya dan juga tentu saya akan melihat kondisi ya, teman-teman. Kalau nggak memungkinkan saya untuk masuk, saya nggak akan maksa seperti itu. Ini sih masih menarik ya. Nah, kalau sekarang Pak Surya kalau ngelihat sekarang ini pengen masuk nggak? Enggak, kalau saya enggak. Kalau saya masuknya kalau ini misalkan nih biasanya nih diguyur kosong. Jadi bidnya ini kosongnya karena diguyur ya, teman-teman. Bukan karena 11, 12, 36, 13, 13, 40 ini dicabut, enggak. Kalau ini dicabut saya enggak berani. Kalau yang lapis ini 11, 12, 36, 13, 13, 40, 79 ini dicabut, langsung ke 90 teman-teman, langsung ke 90 harganya. Langsung ke 90, ya habis, dia turun ke bawah. Nah, tipikal seperti itu di sini nggak ada, saya baca nggak ada. Jadi misalkan tadi turun, itu turun karena diguyur memang orang jual gitu loh. Orang jual turun. Nah, sepanjang di sini yang 85 40-an tadi nggak jebol,
40.000, 87.000 ini nggak jebol, berarti kan nggak longsor tuh gitu. Maka yang 0,0000 ini saya segera masuk di area yang kosong itu. Itu teman-teman. Jadi intinya sih kalau bid over trading itu ya ngelihat di sini aja sih. Layar yang saya gunakan ya ini, bid di kiri, over kanan. Kanan nih yang penting adalah done transaction. Sama di sini. Di chart ini aja yang paling sering saya gunakan. Kalau eksekusi Pak, eksekusi saya manual menggunakan fast order. Tapi fast order nggak mungkin saya buka dong gitu, karena ada rahasia banyak di situ. Rahasia saham saya kan gitu. Ya teman-teman, rahasia jumlah lotnya maksudnya. Oke teman-teman, demikian dari saya Suraya Mesri dan Investment. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.